lagi dengan saya Reka Reksa di channel YouTube 3 Network Reka Reksa. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh salah satu mitra 3 Network yang sudah menonton video. Videonya ada di atas ini. Nah, awalnya saya sebutkan aja namanya Pak Maruli ya. Pak Maruli ini domisilinya di Kalimantan Tengah. Halo Pak Maruli. Ini saya buat videonya untuk menjawab permasalahan Pak Maruli yang Pak Maruli hadapi ketika saat menjelaskan atau menyampaikan program 3 Network. Salah satu orang yang diajak di program 3 Network ini oleh Pak Maruli ini pejabat, ya mantan pejabat yang ada di Kalimantan Tengah ya. Dulu saya lupa tadi menyebutkan jabatannya apa, itu pokoknya pejabat. Dia menanyakan mungkin menggunakan surat pernyataan calon pemegang polis yang saya rasa ini tahun 2016 ya. Ya seperti ini. Ya tahun 2016. Jadi salah satu calon mitranya mempertanyakan masalah butir nomor 1B ini ya. Saya bacakan aja. Perhitungan nilai investasi produk yang ada di dalam proposal hanya merupakan ilustrasi dan bukan merupakan jaminan untuk mendatang serta bukan merupakan bagian dari polis. Ilustrasi kan diberikan kan kepada calon pemegang polis ataupun calon tertanggung untuk ikut di program 3 Network, kita berikan ilustrasinya. Nah, ketika membaca poin ini, dia mempertanyakan tidak berani, ya. Apa jaminannya? Nah, jadi saya perlu jelaskan buat Anda yang mau ikut di program 3 Network mengenai nilai tunai ataupun nilai investasinya. Perusahaan asuransi tidak menjamin berapa nilainya akan kita dapat. Tidak berani menjamin. Ya. Jelas ya? Tidak menjamin. Karena itu memang ada klausulnya. Ada pembatasan, disclaimer-nya ya. Nah, bukan hanya PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya aja yang mempunyai statement seperti ini. Semua perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki ataupun menjual produk asuransi unit link, produk individu ya, asuransi unit link, kan penggabungan antara asuransi dan investasi. Perusahaan asuransi yang lainnya juga tidak menjamin berapa nilai tunai ataupun nilai investasi yang akan didapat oleh para pemegang polis. Ya. Jadi apa yang dijamin oleh perusahaan asuransi? Ya asuransinya, karena ini kan perusahaan asuransi, bukan perusahaan investasi. Nah, perusahaan asuransi ini hanya menjamin bila mana terjadi resiko. Itu pun kalau kita sebagai pemegang polis ataupun pihak tertanggung tidak berbohong dalam menyampaikan data, dan bisa juga kalau ada agennya yang lalai menyampaikan kondisi tertanggungnya, baik itu kesehatannya, ya, kondisi mungkin ada penyakitnya, kondisi hobinya, kondisi pekerjaannya tidak disampaikan secara transparan, maka ini akan kedepannya akan jadi masalah. Ya. Jadi ini yang harus hati-hati buat Anda calon ya mitra 3 Network. Pastikan ketika mengisi ataupun memberitahukan ataupun mendaftarkan diri Anda di program 3 Network, berikan data sejujur-jujurnya, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena banyak juga kejadian klaimnya tidak dibayarkan. Kenapa? Mungkin tertanggungnya sudah memiliki penyakit tapi tidak jujur menyampaikannya. Ya. Ketika ditelusuri ada riwayat penyakit, akhirnya klaimnya tidak dibayarkan. Ya. Tapi bagaimana kondisinya kalau misalnya tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan? Biasanya kalau kena kecelakaan ya, ataupun musibah meninggal saat melahirkan ya, itu langsung dibayarkan oleh PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya ataupun asuransi lainnya ya. Karena apa? Itu sudah pasti tidak menyangkut dengan penyakit ya. Asal saja ya tidak melanggar hukum kecelakaannya, tidak bawa SIM ya, tidak memiliki SIM tapi membawa kendaraan ya, jangan sampai gitu. Jadi itu yang harus teman-teman yang ingin ikut di program 3 Network
tadi yang seperti kita kembali ke awal yang dibahas, masalah nilai tunai, nilai investasi itu tidak dijamin. Ini konsekuensi saya gitu. Konsekuensi saya sebagai mitra TIA Network, sebagai nasabah, klien dari program TIA Network dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Kalau terjadi apa-apa dengan nilai tunai ataupun nilai investasi saya turun gitu, atau terjadi ya kondisi yang merosot benar gitu ya, merugikan buat saya nggak bisa komplain ya. Karena itu konsekuensinya ketika kita berinvestasi. Jangan berpikir kita selalu di posisi yang merugi enggak. Kita harus selalu berpikir juga balance. Ya ada untung, ya ada rugi. Kita harus bisa menerima. Inilah sebuah bisnis. Kalau mau untung aja, nah nggak tahu nih. Kalau orang mau untung aja kayak gimana? Kalau namanya untung terus itu yang nggak mungkin gitu loh. Ya. Jadi ini sebagai informasi aja buat Pak Maruli di Kalimantan Tengah. Semoga video ini bisa menjawab ataupun membantu memberikan informasi kepada calon prospek atau calon mitranya yang Pak Maruli ajak. Semoga video ini membantu buat mitra-mitra juga yang lain. Ya, sekiranya nanti ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, silakan komentar di bawah video ini. Sekiranya bisa saya jawab, saya buatkan videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Salam sukses di program TIA Network. Go pastikan.